Halo, selamat malam teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, teman-teman bisa on cam ya. Posisikan teman-teman sebaik mungkin, senyaman mungkin karena dalam waktu ya kurang lebih 90 menit ke depan kita akan belajar literasi bahasa Indonesia. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sempat hadir, join untuk belajar dengan senang, menyenangkan gitu, terutama di pembahasan yang cukup berat ini ya, literasi bahasa Indonesia. Oke, senang banget teman-teman bisa join. Kita sembari tunggu ya teman-teman yang lain untuk join, kemudian kita akan diskusi bareng, kita bahas bareng, belajar bareng untuk persiapan skor UTBK SNBT tahun 2026. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Tetap semangat ya teman-teman. Dalam waktu depan kita akan belajar dengan enjoy tentunya. Oke, kita sembari menunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain, ada dari teman-teman di sini yang mau cerita gitu pengalaman belajar dengan tutor-tutor yang lain gitu. Mungkin di pembahasan sebelum-sebelumnya, selain dari literasi bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris nih. Ada yang mau speak up? Mungkin teman-teman mau cerita gitu. Silakan. Kalau misalnya mau ada yang cerita, mau melalui chat box juga nggak apa-apa. Misal kalian bilang pembahasannya berat dan lain sebagainya gitu. Silakan kalau misalnya ada yang mau cerita, mau kasih tahu kesan-kesannya gitu selama mengikuti pembelajaran di kursus ini gitu ya. Oke teman-teman sudah pada berdatangan, mungkin kita akan mulai 19 lewat 15 ya. Oke, untuk eh, Mas Hayden mungkin nggak apa-apa ya, kita mulai 19.15 ya Mas. 1 menit lagi. Oke, thank you. Makasih banyak ya. Nah, oke, makasih banyak untuk siapa tadi namanya ada yang bilang Yusril. Semoga kita semua jadi bisa juga bisa jadi mapres ya. Amin, amin, amin. Aku juga mau cerita dapat apa ya kabar baik di awal tahun baru ini gitu ya. Alhamdulillah baru menang juara 1 kompetisi bergengsi juga di Universitas Airlangga, dapat gold medal. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi aku senang banget hari ini juga baru celebration untuk oke, makasih banyak teman-teman bisa semangat ya belajar. Aku doain teman-teman juga akan jadi mapresnya masing-masing universitasnya nanti yang bakalan dituju gitu ya teman-teman. Oke, thank you banget untuk Nurul, Yusril dan lain-lain temennya. Oke, sekarang sudah masuk pukul 19.15. Aku ulangin lagi, teman-teman bisa ambil apa ya? Ambil posisi senyaman mungkin, mau sambil rebahan. Amin, amin kun fayakun. Oke. Mau sambil rebahan, mau sambil duduk, ambil posisi senyaman mungkin untuk belajar karena pembahasannya ya bisa dibilang cukup berat banget literasi bahasa Indonesia.
Teman-teman kalau misalnya udah denger bahasa Indonesia tuh pasti pikirannya aduh udah berat gitu, berat. Apalagi kalau bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan agak lebih menarik gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tuh aduh gimana gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, seperti yang di video yang aku di-upload di Instagram itu ya, kalau misalnya kita akan belajar dengan tepat gitu ya, logis dan juga ya ini easy going gitu ya tentunya. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran literasi bahasa Indonesia kita pada malam hari ini. Oke, literasi bahasa Indonesia artinya bagaimana cara kita membaca itu pertama, memahami maksud, informasi, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara kita menginterpretasikannya, lalu menggunakannya untuk menjawab persoalan-persoalan yang tersedia berdasarkan teks yang ada. Gitu ya teman-teman, intinya gitu. Teman-teman baca, pahami, interpretasikan apa isinya, lalu gunakan informasi yang teman-teman dapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, langsung saja nih teman-teman. Gak akan banyak pembahasannya karena malam ini aku akan fokus pada pembahasannya kebanding kita jawab banyak soal, tapi teman-teman nggak ngerti. Jadi kalau bisa kita dapat poinnya sambil enjoy, sambil belajar, kita jawab pertanyaan-pertanyaan literasi bahasa Indonesia. Oke, teman-teman bisa lihat ada teks nih, penataan angkutan umum Gunung Kidul. Apa sih teman-teman yang jadi kata kunci gitu ya, yang menjadi kunci untuk kalian memahami sebuah literasi itu apa sih sebenarnya? Setiap teks pasti ada yang namanya topik. Nah, di dalam topik, teman-teman, pasti ada yang namanya kata kunci dan juga konteks gitu. Kita lihat nih, penataan angkutan umum Gunung Kidul. Artinya yang akan dibahas dalam teks adalah tentang moda transportasi. Tentang transportasi, itu yang akan dibahas. Konteksnya di mana? Di Gunung Kidul gitu. Kalau misalnya ditanya konteks waktunya di mana dan lain sebagainya, artinya teman-teman mulai berpikir nih, bahwasanya akan membahas tentang angkutan gitu. Nah, kalau dalam literasi ya teman-teman, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kalau misalnya kita membaca teksnya terlebih dahulu itu kan banyak ya yang berspekulasi, aduh kalau baca teks itu malah berat gitu loh, malah menghabiskan waktu gitu, kembanding menghabiskan waktu lebih baik kita langsung baca pertanyaannya langsung. Nah, itu tergantung preferensi masing-masing teman-teman. Kalau misalnya mau baca teksnya dengan teknik ya yang kita kenal dua ya teman-teman, scanning, skimming kok dalam bahasa Inggrisnya gitu. Teknik membaca cepat itu boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka untuk baca pertanyaannya, kemudian seluruh ya, misal kayak ada 5 pertanyaan gitu yang berkaitan dengan satu teks, baru baca teksnya itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi untuk mempersingkat waktu biar teman-teman nggak bosan juga gitu, kita baca dulu nih, ya baca dulu pertanyaan pertama, lalu coba kita komprehensifkan gitu, komprehensifkan apa yang dimaksud dalam teks, sembari kita akan menyimpan informasi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, gitu ya teman-teman. Oke, ada yang pertama nih, inti bacaan di atas adalah, gitu. Intisari yang menjadi pokok bacaan di atas adalah apa sih teman-teman? Oke, mari kita baca. Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Nah, biasanya teman-teman, kalau ide pokok itu selalu berada di awal. Biasanya seperti itu ya. Ada yang namanya induktif, deduktif gitu ya. Ada juga yang ide pokoknya itu dinyatakan di bagian akhir paragraf. Tapi di sini sudah bisa terlihat ya teman-teman, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Artinya, pembahasan selanjutnya akan membahas tentang moda transportasi, tentang perhubungan, tentang penataan angkutan daerah Gunung Kidul. Nah, sekarang kita lihat nih, nomor 1. Inti bacaan di atas adalah, kita lihat opsi A nih. Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap moda transportasi di wilayah tersebut. Kita lihat nih teman-teman, apa sih yang berubah dari kalimat pokok atau kalimat pertama di paragraf tersebut? Ada kata
moda transportasi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu. Kalau di sebelumnya di teks itu penataan angkutan gitu ya, angkutan. Tapi kalau di sini moda transportasi. Jadi cuma di parafrase gitu. Nah, apakah ini termasuk inti bacaan? Kita lihat selanjutnya ya. Opsi B. Kajian angkutan di Gunung Kidul menyimpulkan perlunya penataan angkutan di daerah tersebut. Oke, mari kita baca teksnya dulu nih. Selanjutnya, armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen. Oke, informasinya didapat nih. Angkutan perkotaan itu malah berdampak negatif, terutama berasal dari daerah-daerah, sehingga angkutan perkotaan akan dilebur menjadi satu dengan angkutan pedesaan. Jadi intinya, karena tadi angkutan perkotaan itu malah menyebabkan dampak negatif, maka perlu dilebur, perlu disatukan, gitu. Apa sih akibatnya? Para penumpang yang berasal dari daerah atau desa itu terpaksa berganti angkutan sampai ke kota. Jadi misalnya dari desa ke pertengahan, kemudian harus transit dulu nih. Sudah transit nyambung lagi ke angkutan perkotaan gitu. Mereka terpaksa berhenti dulu nih untuk nyampe ke pusat pemerintahan, ke kota itu dengan angkutan perkotaan. Jadi ganti-ganti gitu loh dan tidak efektif gitu. Para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berhenti angkutan untuk sampai ke kota, baik pusat pemerintahan, kabupaten, pasar maupun tempat lainnya sehingga menambah biaya. Itu. Jadi tadi mereka harus terpaksa transit, kemudian menambah biaya. Gitu. Di samping itu, jumlah kendaraan khususnya Angkudes dan Angkot juga semakin menyusut karena dijual keluar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya akibat semakin sepinya penumpang. Gitu. Coba kita lihat option B. Kajian angkutan di Gunung Kidul menyimpulkan perlunya penataan angkutan di daerah tersebut. Oke, di sini dibilang kalau misalnya Dinas Perhubungan telah melakukan kajian gitu. Namun apakah disebutkan tentang perlunya adanya penataan angkutan di daerah tersebut? Disebutkan gitu. Tapi apa menjadikan intisari dari pembahasannya? Oke, belum tentu gitu. Lanjut. Yang C, pemerintahan daerah Gunung Kidul akan melakukan peleburan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Ini juga merupakan bagian dari kajian yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian moda transportasi di Gunung Kidul tidak cukup efektif. Ya, ini menceritakan dampak atau konsekuensi dari adanya penataan angkutan di daerah Gunung Kidul. Yang terakhir, terjadi penyusutan jumlah angkutan yang cukup signifikan. Tentu akibat dari adanya sepi penumpang. Nah, apa yang dimaksud dengan inti bacaan? Inti bacaan itu istilahnya pokoknya, teman-teman. Kalau misalnya di dalam opsi ini, dia merujuk ke pembahasan yang detail atau rinci, artinya dia itu bukan inti bacaan. Inti bacaan itu pasti merujuk ke sesuatu yang namanya pokok atau kalimat induknya gitu, yang dibahas gitu. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah A. Mengapa A? A ini ternyata bentuk parafrase dari kalimat pokoknya. Jadi kalimat intinya itu diparafrase, diganti cuma moda transportasi. Jadi opsi B, C, D, dan E itu termasuk ke dalam opsi A. Begitu teman-teman. Jadi inti bacaan itu pasti selalu merujuk kepada yang umum, sifatnya general. Pasti tidak merujuk kepada hal-hal yang rinci. Itu yang dinamakan dengan inti bacaan. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Ini masih berkaitan dengan teks yang pertama. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah, ingat teman-teman, tidak berhubungan artinya tidak ada relevansi, tidak ada korelasi, dan kontradiksi. Biasanya tidak dinyatakan di dalam teks. Oke, teman-teman nggak perlu baca. Tadi kan sudah baca bersamaan dengan aku kan, aku tadi udah baca. Artinya langsung saja kita lihat opsi-opsinya gitu. Jadi gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kalau misalnya pertanyaannya masih berkaitan, gunakan ingatan kalian. Gunakan ingatan kalian. Jadi ketika membaca, coba gunakan naluri. Ya logikanya dimainkan. Oh kalau misalnya ini dampaknya seperti ini gitu. Ini dampaknya seperti ini. Jadi biasanya dalam teks itu ada yang namanya variabel. Variabel itu apa? Hal-hal gitu, saling berkaitan. Misal angkutan perkotaan menyebabkan beban konsumen gitu.
Akibatnya apa? Para penumpang harus berhenti transit. Itu. Kemudian akibatnya apa lagi? Menambah biaya. Itu kan logika ya teman-teman. Jadi di dalam teks itu ada yang namanya koherensi. Nah, gunakan skill kalian untuk mengkoherensikan informasi-informasi tersebut. Itu yang dinamakan dengan kata-kata kunci, teman-teman. Oke, di nomor 2, yang tidak berhubungan. Apa yang tidak berhubungan? A. Angkutan perkotaan ternyata menambah beban konsumen. Ini dinyatakan di dalam teks karena memang benar. Angkutan perkotaan itu dibenarkan oleh Dinas Perhubungan menambah beban konsumen. Artinya berhubungan. B. Penumpang dari desa harus naik angkutan lebih dari 1 kali untuk menuju pusat pemerintahan. Tadi kalau logikanya benar nih. Semenjak ada peleburan, penumpang dari desa itu harus berhenti dulu nih, harus transit. Kemudian nyambung lagi dengan angkutan perkotaan atau angkot. Berarti benar. Opsi C. Biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayeknya. Oke, apakah ini benar? Kita lihat di sini teman-teman. Di bagian di bagian tidak memperpanjang izin trayeknya itu akibat penumpangnya itu semakin sepi gitu teman-teman. Bukan karena biaya yang mahal. Kita artinya yang tidak berhubungan dengan isi bacaan tersebut adalah opsi C gitu. Karena memang penumpangnya yang semakin sepi, maka dari itu ya mereka tidak memperpanjang izin trayeknya gitu. Kenapa semakin sepi? Ya karena juga angkot-angkudesnya juga semakin menyusut gitu. Jadi tidak ada relevansi, tidak ada hubungannya dengan biaya gitu. Udah, kalau misalnya opsi C itu sudah benar, opsi D sama E tidak perlu dibaca kembali teman-teman. Itu ya, ini untuk mempersingkat waktu. Tapi biasanya teman-teman tuh ada perasaan kayak, takutnya nanti C ini belum tentu benar, aku baca dulu di D sama E-nya. Boleh, asalkan waktunya masih tersedia banyak. Tapi kalau misalnya waktunya udah dikit, apabila teman-teman dirasa sudah benar dengan jawabannya dan ada terbukti dalam teks, maka lewatkan. Sisanya lewatkan. Artinya itu tidak benar. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya sudah berganti ke teks yang baru, lupakan teks yang lama. Jangan mengingat-ingat informasi yang ada di teks lama lagi. Karena ini, ya, otak teman-teman tuh harus mengolah informasi baru lagi gitu loh. Kalau misalnya teman-teman masih terpengaruh dengan teks yang sebelumnya, itu akan mempengaruhi kinerja otaknya teman-teman untuk mengolah informasi baru lagi. Jadi kalau bisa ada teks baru, ya udah fokus ke teks baru gitu. Oke, di sini membaca naskah lontar lombok. Artinya yang akan dibahas itu khusus membaca naskah lontar lombok. Itu yang menjadi topik daripada pembahasan teks ini. Oke, kita lanjut ke bagian pertanyaannya. Oke, di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4 dari nomor 3 sampai nomor 6. Cukup banyak teman-teman. Artinya ingatan teman-teman pun perlu dilatih lagi nih untuk menyimpan banyak informasi dengan teks yang cukup panjang gitu. Oke, sama nih. Nomor 3, dia mencari ide pokok bacaan di atas adalah. Ide pokok itu apa? Sama seperti inti. Yang menjadi acuan yang sering disebut. Ini ya kata kuncinya teman-teman. Ide pokok itu selalu disebut gitu, selalu disebut di paragraf pertama, kedua, ketiga. Frekuensi untuk muncul di dalam teksnya itu tinggi gitu teman-teman. Misal nih, di sini disebutkan membaca naskah lontar lombok. Artinya kata-kata ini akan sering muncul. Naskah sering muncul, lontar sering muncul gitu, membaca sering muncul gitu. Tapi teman-teman perlu hati-hati. Biasanya sering disebut bukan berarti sama katanya. Bisa jadi dibuat mirip, sinonimnya gitu. Jadi biasanya itu yang akan mengecohkan teman-teman UTBK, pejuang UTBK untuk menjawab soal-soal gitu. Nah, ide pokok teman-teman sama seperti intinya, itu yang akan sering dibahas gitu. Oke, kita baca sebentar ya, membaca cepat gitu. Teman-teman juga perlu siap nih untuk mendapatkan informasi gitu teman-teman. Etnis Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan seni budaya yang beragam.
Salah satu di antaranya adalah naskah lontar atau takapan yang masih banyak disimpan masyarakat. Nih, hati-hati teman-teman, ternyata ada nama lain dari naskah lontar. Naskah lontar, nah, naskah lontarnya diulang terus nih. Antara lain berisi ajaran akhlak, cerita falsafah, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Naskah ini, nah, diulang lagi teman-teman, tapi menggunakan kata ganti, naskah ini. Jadi kata ini menggunakan kata ganti gitu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman. Naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Oke, dari paragraf pertama pun teman-teman udah dapat gambaran nih bahwasanya ini tentang naskah lontar. Kemudian ada menghasilkan sebuah tradisi baru, tradisi membaca naskah lontar. Nah, kalau dalam keilmuan literasi, teman-teman, paragraf 1 itu yang menjadi acuan, bahwasannya paragraf-paragraf selanjutnya akan membahas tentang itu. Nah, gimana cara triknya untuk mendapatkan informasi di paragraf-paragraf selanjutnya? Biasanya terletak di kalimat akhir paragraf pertama. Ini yang dinamakan dengan kalimat inti. Ya, kalimat inti yang akan dibahas di paragraf-paragraf selanjutnya. Artinya, paragraf selanjutnya itu akan membaca tentang tradisi membaca naskah lontar. Gitu ya teman-teman. Oke, stop di sini aja. Kalau misalnya dia udah tanya ide pokok, intisari, teman-teman cukup stop di paragraf pertama saja. Gitu. Biasanya karena akan dibahas di situ. Paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, selanjutnya akan mengikuti apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan di paragraf pertama. Gitu. Oke, keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Oke, kita ke nomor 3. Ide pokok bacaan di atas adalah sesuai ingatan teman-teman, sesuai pemahaman teman-teman, interpretasi teman-teman. Tadi ada naskah lontar. Kemudian dari kebudayaan tersebut melahirkan budaya baru lagi nih. Dari budaya benda menjadi budaya tak benda. Apa tak bendanya? Membaca naskah lontar. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Kalau misalnya kekayaan budaya Lombok. Kalau misalnya teman-teman jawab kebudayaan budaya Lombok. Sedangkan budaya Lombok itu banyak kan teman-teman, nggak cukup satu. Banyak, sebut saja ini gitu. Sedangkan yang menjadi bacaan di atas tidak membahas beragam budaya Lombok. Fokus ke satu, yakni naskah lontar. Artinya opsi A salah. Opsi B, membaca naskah lontar. Oke, di sini sudah ditulis nih, membaca naskah lontar. Naskah lontar sebagai topiknya nih, sebagai tradisi di Lombok. Gitu. Nah, tadi sudah sempat dinyatakan nih di akhir paragraf 1 bahwasannya kita lihat lagi ya teman-teman. Keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Artinya yang akan dibahas di paragraf selanjutnya yang menjadi pokok bahasannya adalah tradisi membaca naskah lontar. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah B, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Jadi istilahnya diparafrase saja teman-teman. Diganti saja strukturnya. Gitu. Kalau tadi melahirkan tradisi membaca naskah lontar, kalau di sini membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Sama teman-teman sepertinya. Seperti sebelumnya, kalau misalnya opsi B sudah benar dan teman-teman yakin, lupakan opsi selanjutnya. Karena apa? Karena sudah pasti salah. Coba kita lihat ya. Opsi C nih. Pembaca lontar yang populer di Lombok. Apakah membahas tentang pembaca lontar saja? Tidak. Karena yang dibahas adalah tradisinya apa? Membaca. Gitu. D. Isi naskah lontar Lombok. Tentu kalau misalnya mau bahas membaca, pasti juga bahasannya tentang isi naskah. Tapi yang menjadi ide pokoknya. Gitu. E. Perlunya pelestarian naskah lontar Lombok. Oke, apakah disebutkan di dalam teks tadi di bagian paragraf pertama? Tidak, karena yang akan dibahas adalah tradisinya membaca naskah lontar. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Tadi kita baru berhenti di paragraf pertama. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Di paragraf kedua. Tadi udah ada informasi nih. Udah ada istilahnya latar belakang nih kalau misalnya mau bahas tentang tradisi membaca naskah lontar. Oke, artinya di paragraf-paragraf selanjutnya juga akan membahas tentang tradisi tersebut. Tradisi membaca naskah lontar diulang lagi teman-teman.
biasanya diselenggarakan pada acara tertentu seperti hitanan, ngurisan, atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut disesuaikan dengan permintaan si empunya hajat. Dalam acara ngurisang, naskah yang dibacakan bisa takapan Indarjaya, sedangkan dalam acara pernikahan dapat dibacakan naskah Dewi Rengganis. Takapan Indarjaya berisi kisah Putri Bisu yang kemudian bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Adapun naskah Dewi Rengganis berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Salah satu pembaca takapan yang relatif populer adalah Nari alias Ama Nurmini atau Mini. Usianya sudah lanjut, 70 tahun. Namun, ia masih seringkali mendapat permintaan warga Lombok untuk membaca takapan demi meramaikan acara yang mereka selenggarakan. Adapun upacara pembacaan naskah lontar ini terbuka untuk masyarakat secara umum sebagai bagian dari kegiatan pariwisata Lombok. Jadi paragraf kedua tadi juga sudah membahas tentang tradisi membaca lontar. Tepatnya ada beberapa jenis gitu. Paragraf ketiga, seorang pelestari pembaca lontar itu sendiri, gitu ya. Seorang budayawan atau budayawan yang melestarikan tradisi tersebut, gitu. Dan tujuan dari upacara ini sendiri, gitu teman-teman. Oke. Keempat, inti bacaan di atas adalah apa sih bedanya? Ide pokok dengan inti bacaan gitu. Kalau ide pokok itu tadi teman-teman yang ada di paragraf pertama, kemudian di akhir kalimat dan akan dibahas selanjutnya. Namun inti bacaan itu adalah keseluruhannya gitu. Keseluruhannya itu apa gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas nih teman-teman. Yang A, membaca naskah lontar menjadi tradisi di Lombok. Benar, karena membaca naskah lontar itu ya menjadi tradisi di Lombok. Kita awalnya ada naskah lontar, ya bentuk tradisi yang mana sifatnya material gitu. Kemudian dijadikan non material, yakni membaca gitu. Oke, opsi A sudah benar nih teman-teman. Namun kalau misalnya teman-teman masih ragu, masih mau lihat, itu boleh banget gitu. Ada opsi B nih. Tradisi membaca naskah lontar sudah mulai ditinggalkan. Apakah ada pernyataan di ketiga paragraf tersebut yang menyatakan bahwasanya tradisi ini sudah mulai tergerus? Tidak ada ya teman-teman, artinya opsi B itu salah. Lanjut, opsi C. Naskah lontar memiliki banyak ajaran. Tentu tadi dijelaskan di paragraf kedua, namun apakah mewakili seluruh isi daripada teks itu? Teman-teman, karena yang dibahas adalah pokoknya membaca naskah lontar. Gitu. D. Membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu. Ya, benar, pernyataan ini dinyatakan di dalam paragraf kedua, namun apakah mewakili? Belum tentu. Terakhir, membaca naskah lontar sudah lanjut usia. Nah, kalau kalimat ini dicerna dengan baik-baik, ada pertanyaan nih, apakah memang pembaca naskah lontar itu semuanya sudah lanjut usia? Belum tentu, ini kan asumsi yang salah gitu, belum tentu semuanya sudah lanjut usia. Artinya yang paling tepat adalah A. Kenapa disebut inti bacaan? Intinya penulis itu mau ngasih tahu teman-teman bahwasannya membaca naskah lontar itu ternyata menjadi tradisi di Lombok. Gitu teman-teman. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 5. Pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah, oke, kita bahas satu-satu lagi ya teman-teman. A. Naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi. Sama logikanya teman-teman. Apakah dinyatakan di dalam teks kalau misalnya tergerus mulai ditinggalkan oleh adanya kemajuan teknologi? Tidak ada ya teman-teman. Artinya opsi A salah lagi. Opsi B. Ada banyak naskah lontar yang hilang. Apakah dinyatakan di dalam paragraf 1, 2, 3 kalau misalnya ada yang hilang? Tidak ada ya. Tadi di paragraf 2 malah disebutkan 2 jenis naskah lontarnya. Gitu. Kemudian yang C, generasi muda sudah tidak tertarik membaca naskah lontar. Apakah generasi muda sekarang sudah tidak tertarik? Apakah dinyatakan? Tidak ya teman-teman. Tidak ada yang membahas tentang ini. Oke. D, Nari adalah salah seorang pembaca naskah lontar. Oke, tadi
sempat nggak disebutkan kok misalnya Nari itu salah satu pembaca naskah lontar? Iya, di sini disebutkan salah satu pembaca cakepan atau naskah lontar. Ya, teman-teman perlu ingat nih kalau misalnya cakepan itu merupakan nama lain dari naskah lontar. Yang relatif populer adalah Nari alias Amak Nurmini atau Nini. Artinya pernyataan yang D, Nari adalah salah seorang pembaca naskah lontar, itu merupakan benar. Gitu ya teman-teman. Jadi pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah Nari adalah salah seorang pembaca naskah lontar. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah ternyata masih ada satu nih. Tapi jenis pertanyaannya itu adalah untuk memvalidasi beberapa pernyataan yang diberikan, apakah berhubungan dengan teks, kalau berhubungan dinyatakan benar, namun apabila bertentangan, kontradiksi, maka dinyatakan salah, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas satu-satu pernyataan yang tersedia, gitu ya teman-teman. Naskah, yang pertama nih, naskah Dewi Rengganis berisi kisah putri bisu yang bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Apakah benar teman-teman? Mari kita lihat nih. Ingat, naskah Dewi Rengganis. Kita lihat di bagian teks, sini ya. Nah, adapun naskah Dewi Rengganis, teman-teman langsung scan gitu ya teman-teman. Langsung dilihat nih, yang mana sih bagian naskah Dewi Rengganis ada di bagian kalimat akhir paragraf kedua. Berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Artinya, pernyataan tadi kontradiktif kan, karena yang menceritakan tentang putri bisu itu malah Cakepan Indar Jaya. Jadi, pernyataan nomor 1 di nomor 6 itu adalah salah, karena kontradiktif, gitu. Langsung dicentang bagian salah, gitu teman-teman. Lanjut. Hanya generasi tua yang masih bisa membaca naskah Cakepan. Nah, ini pernyataan yang berujung pada false gitu, atau kesalahan gitu, asumsi yang salah gitu. Karena di sini ada kata hanya, artinya ya sudah generasi tua saja yang melestarikan yang masih bisa membaca, padahal itu belum tentu benar. Itu ya teman-teman, artinya kalau misalnya tidak ada fakta yang mendukung, teman-teman bisa menjawabnya itu salah. Gitu. Lanjut. Naskah Cakepan ditulis dengan beragam aksara daerah. Oke, tadi ada ditulis dalam Jawa kuno, Jawa, dan lain sebagainya. Artinya pernyataan ini benar. Kenapa? Di sini lihat kata beragam. Kata beragam artinya lebih dari satu. Artinya kalimat ini atau pernyataan ini relevan atau berkorelasi dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Maka bisa dilihat benar. Gitu. Lanjut. Pembacaan naskah Cakepan dilakukan dalam beragam acara perayaan masyarakat Sasak. Nah, lihat lagi teman-teman. Sinonim gitu ya, atau pengganti gitu. Kan di situ tadi tentang Lombok ya. Namun masyarakat Sasak juga termasuk di Lombok tadi. Beragam acara, benar tadi disebut untuk hitanan, untuk perkawinan, dan lain sebagainya. Jadi pernyataan ini bisa dibilang benar gitu. Lanjut, terakhir nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke teks selanjutnya nih. Hanya etnis Sasak yang diperbolehkan mengikuti tradisi pembacaan naskah Cakepan atau naskah lontar. Tadi di kalimat akhir, paragraf terakhir dibilang kalau misalnya ini terbuka untuk umum. Artinya kalimat ini salah atau pernyataan ini kontradiktif dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Gitu teman-teman. Jadi untuk literasi bahasa Indonesia itu ya terutama dalam pertanyaan yang memberikan atau menyediakan beberapa pernyataan kemudian meminta kita validasi nih apakah memang berhubungan atau kontradiktif, itu perlu waktu. Itu teman-teman, perlu waktu juga gitu, keterampilan teman-teman untuk memproses kalimatnya benar atau tidak, ada relevansi atau tidak. Kemudian biasanya ada sinonim diganti dengan kata ganti lain nih yang mirip-mirip gitu teman-teman. Kemudian ada kata seperti kayak beragam, itu juga mengecoh teman-teman. Yang semula misal kayak cuma disebutkan satu item nih, satu hal gitu, tapi ternyata ditulis beragam. Itu kan mengecoh ya teman-teman.
Jadi kalau bisa kita yang ngetrik soalnya, bukan soalnya yang ngetrik diri kita. Itu kuncinya ya teman-teman. Oke, sudah selesai. 2 teks. Kita lanjut ke teks lainnya. Sama teman-teman, ya, lupakan 2 teks sebelumnya. Kita lanjut dengan teks yang terbaru gitu. Lupakan informasi-informasi yang ada di dalam teks sebelumnya. Nah, teks selanjutnya ini AS, singkatan dari Amerika Serikat, ya, keluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Maaf, F-35 gitu. Artinya pembahasannya adalah tentang Turki yang dikeluarkan dari program jet tempur F-35. Oke, kayaknya kita langsung berasumsi nih bahwasannya Amerika Serikat itu mengadakan kerjasama di bidang pertahanan gitu ya, di sektor pertahanan, yakni ada yang namanya program jet tempur F-35. Tapi kenapa nih di judulnya itu Amerika Serikat malah mengeluarkan Turki? Nah, teman-teman coba munculkan pertanyaan itu di dalam kepala teman-teman. Coba munculkan berbagai pertanyaan itu. Dari berbagai pertanyaan itu yang akan menjadi motivasi bagi teman-teman untuk membaca teksnya gitu. Teman-teman ingin mencari tahu nih lebih dalam apa sih sebenarnya yang menjadi alasan utama bagi Amerika Serikat gitu untuk mengeluarkan Turki dari program pertahanannya gitu. Oke, kita baca dulu ya. Kalau tadi kita baca pertanyaan-pertanyaannya, sekarang kita ganti nih. Kita ganti teknisnya nih. Kita coba pahami dulu teksnya gitu. Karena kan ini masih dalam kursus gitu ya teman-teman, belum real tesnya gitu. Oke, kita gunakan berbagai teknik gitu ya, berbagai tips gitu, berbagai gaya gitu cara membacanya. Gitu. Tapi ingat ada scanning, ada skimming gitu ya. Gunakan keduanya kalau misalnya teman-teman bisa ya, teman-teman mampu untuk menggunakan keduanya silakan ya. Ingatkan kata-kata kunci, ingatkan ide pokoknya apa. Tapi yang penting di kepala teman-teman sudah tahu nih bahwasannya oh di sini ada kerjasama dalam bidang pertahanan, namun terjadi konflik misalnya. Kalau misalnya Amerika Serikat itu mengeluarkan Turki nih, teman-teman mau mencari tahu nih apa sih alasannya di balik itu. Itu ya teman-teman. Amerika Serikat telah mengakhiri keikutsertaan Turki dalam program jet tempur F-35. Nah, ini udah menggiring nih teman-teman. Kenapa sih Amerika Serikat melakukan itu? Nah, ternyata dijawab nih di kalimat kedua. Keputusan itu merupakan respons atas pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia senilai 2,5 miliar dolar oleh Turki. Nah, teman-teman sudah bisa menebak nih bahwasanya di dalam teks pun itu ada yang namanya kalimat sebab dan kalimat akibat. Ada kausalnya. Ada yang menyebabkan, ada yang akibatnya. Itu yang dinamakan dengan kausal, teman-teman. Itu. Oke, ternyata ada ini nih, ada suatu aksi nih yang dilakukan oleh Turki sehingga mungkin membuat Amerika Serikat marah gitu teman-teman, sehingga membatalkan perjanjian kerjasama di bidang pertahanannya gitu. Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Nah, Gedung Putih teman-teman sebelumnya disebutkan Amerika Serikat gitu. Gedung Putih ini kalau misalnya kita logika teman-teman itu kan benda mati teman-teman, sebuah kata nomina yang mana sifatnya benda mati bukan benda hidup gitu, tapi kok bisa melakukan sebuah aksi menyebutkan gitu. Nah itu kalau misalnya logikanya kita secara literal gitu teman-teman, secara kata kita artikan itu akan ambigu kalau misalnya kita artikan secara katanya. Namun kita lihat lagi nih kilas balik, ternyata Gedung Putih itu mewakili Amerika Serikat. Gedung Putih itu mewakili pemerintahan Amerika Serikat. Gedung Putih itu mewakili kepemimpinannya Amerika Serikat. Mewakili presidennya Amerika Serikat. Itu. Mewakili jajaran para kabinet Amerika Serikat. Jadi Gedung Putih itu menjadi sebuah kata atau frasa yang mana menjelaskan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau dalam teks ya, terutama bahasa Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahasa lain pun juga begini teman-teman. Dia nggak akan mengulang secara tepat gitu frasa atau kata yang sama, namun dia akan mencari sinonimnya, mencari penggantinya gitu, yang mana mewakili kata tersebut atau yang mirip-mirip.
Tujuannya apa? Untuk membuat teman-teman merasa, oh ini kayaknya perlu diperdalami lebih jauh nih. Merasa lebih tertantang gitu teman-teman. Itu dalam bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis. Nah, dari sini pun kita udah nebak nih bahwasannya walaupun kerjasamanya dibatalkan, namun Amerika Serikat ya tetap menyebutkan kalau misalnya Turki menjadi mitra strategis dan bahwasannya kerjasama di bidang keamanan akan tetap berlanjut. Jadi teman-teman sudah berasumsi yang dibatalkan itu cuma program jet tempur F-35-nya saja, namun program kerjasama keamanan lainnya tetap berlanjut. Oke, kita lanjut. Pengumuman dikeluarkannya Turki dari program jet tempur F-35 itu muncul setelah kiriman pertama S-400 tiba di Turki. Nah, dari sini kita ngelihat nih bahwasanya memang Turki itu beli gitu jet tempur F-35 dari Rusia. Buktinya apa? Sudah dikirim gitu dari Rusia dan mendarat di Turki. Sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan ke pangkalan militer di ibu kota Turki, Ankara. Para pejabat Pentagon memperingatkan kembali anggota NATO itu mengenai larangan pembelian dari Rusia. Nah, dari sini juga kita sudah dapat berasumsi nih bahwasanya Turki tersebut juga termasuk menjadi bagian dari anggota NATO atau sekutunya NATO, gitu ya teman-teman. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmennya terhadap NATO. Tindakan ini akan berdampak buruk bagi interoperabilitas Turki dengan sekutu. Ada kata yang sulit nih teman-teman. Interoperabilitas Turki dengan sekutu. Inter itu kan dalam ya teman-teman. Operabilitas artinya kerjasama. Jadi kerjasama antar sekutu di dalam NATO tersebut. Turki dengan beberapa negara-negara lain yang mana sama berada di dalam satu organisasi yang namanya NATO. Itu ya teman-teman. Jadi kita logikakan gitu. Kata maupun frasa maupun kalimat yang sulit dipahami itu coba kita logikakan gitu teman-teman. Itu. Oke. Kita jawab. Di sini ternyata sampai nomor 11 teman-teman. Nomor 7 sampai nomor 11. Dan sama nih ada pertanyaan tentang kita memvalidasi nih apakah pernyataan itu berkaitan atau malah kontradiksi dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Oke, kita jawab dulu nih nomor 7. Kalimat yang dapat menjadi perbaikan kalimat 7 adalah, nah pertanyaan itu menanyakan kita gini teman-teman. Kalimat 7 itu intinya tidak efektif. Itu asumsinya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Mari kita lihat. Karena dia perlu perbaikan. Oke, kita lihat nih nomor 7. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmennya terhadap NATO. Apa sih teman-teman yang menjadikan kalimat nomor 7 ini malah tidak efektif gitu teman-teman. Pembelian S-400 oleh Turki itu menjadi subjek dari kalimatnya. Tidak konsisten menjadi kata verbanya dengan berbagai komitmennya terhadap NATO. Itu termasuk predikatnya ya teman-teman. Kita lihat nih, ada kata berbagai. Itu kan melambangkan kata jamak ya teman-teman. Kata plural gitu, lebih dari satu. Kemudian komitmennya diulang 2 kali. Sebenarnya kata berbagai itu kan termasuk adjektiva ya teman-teman, kata sifat. Kata sifat itu mendeskripsikan kata nomina, gitu, kata benda. Gitu. Ketika kata adjektiva ini berbagai itu mendeskripsikan kata komitmen, artinya kata komitmennya itu tidak perlu diulang 2 kali. Jadi ini sebenarnya yang membuat kurang efektif. Berbagai komitmennya. Kalau memang mau mengulang kata komitmennya, kata berbagainya dihapus. Kalau misalnya mau menggunakan kata berbagai, komitmennya cukup satu saja. Gitu. Jadi tidak yang jamak bertemu dengan jamak. Coba kita lihat nih di opsinya. Yang A, pembelian S-400 kepada Turki tidak berkonsisten dengan berbagai komitmennya terhadap NATO. Diulang lagi teman-teman, berbagai komitmennya. Artinya sudah pasti salah. Kita lanjut. Opsi B. Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmennya terhadap NATO. Sama nih, diulang lagi. Kata berbagai,
kata komitmennya. Artinya sudah pasti salah. Lanjut. C. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan komitmennya terhadap NATO. Nah, kita lihat nih, dia hanya menggunakan kata komitmennya, dan itu pun diulang 2 kali untuk menyatakan bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya, tanpa menggunakan kata berbagai. Artinya, kalimat C itu sudah dapat menjadi substitusi yang paling mungkin untuk memperbaiki kalimat nomor 7, yang mana termasuk tidak efektif sebelumnya. Oke. Itu untuk pertanyaan nomor 7. Lanjut. Nomor 8. Fakta terkait pembelian S-400 oleh Turki terdapat pada kalimat. Ingat ya, di sini teman-teman ada kata fakta. Artinya kita perlu merujuk ke kalimat yang mana menunjukkan sebuah fakta, sebuah tindakan pembelian S-400 oleh Turki. Di sini ada opsi 2, kalimat nomor 5, kalimat 8, 1, dan 3. Oke, kita lihat nih. Dari mulai nomor 2 dulu ya. Keputusan itu merupakan respons pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia senilai 2,5 miliar dolar oleh Turki. Di sini ada kata pembelian. Namun ini bentuk pasif itu. Apakah termasuk aksi? Juga termasuk. Namun kita lihat lagi nih, apakah ada kalimat lain yang lebih mendukung nih, yang lebih mendukung kalau misalnya Turki itu membeli ya sistem pertahanan S-400 kemudian sudah berada di Turkinya. Tadi ada kalau nggak salah ya di kalimat nomor 4 atau 5. Coba kita lihat nomor 4 ya teman-teman. Oke. Nomor 4 itu pengumuman dikeluarkannya Turki dari program jet tempur F-35 itu muncul setelah kiriman pertama S-400 tiba di Turki. Gitu teman-teman. Oke, nomor 4 juga termasuk benar ya teman-teman, kalau misalnya Turki itu membeli jet tempur F-35. Namun apakah nomor 4 itu menyatakan kalimat tentang pembelian? Tidak, ternyata nomor 4 itu fokusnya adalah alasan gitu, alasan dibalik adanya pengumuman oleh Amerika Serikat gitu. Oke, lanjut nomor 5. Sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan ke pangkalan militer di ibu kota Turki atau Ankara. Ini ya. Oke, ternyata sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut sudah dibeli kemudian mendarat di ibu kota Turki yang namanya Ankara. Artinya, ketika kita mau menjawab kalimat nomor 8, fakta terkait pembelian, jawaban yang paling tepat adalah kalimat nomor 5 karena menyatakan aksi teman-teman. Itu dibeli, kemudian diterbangkan, mendarat di Turki, ibu kota Turki yang namanya Ankara. Gitu. Itu untuk menjawab nomor 8. Oke, lanjut. Nomor 9, inti kalimat 3 adalah, oke, kita lihat lagi teman-teman, inti kalimat 3 ya. Di sini, kalimat 3 menyebutkan Gedung Putih, menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Ingat teman-teman, kalau misalnya mau mengetahui nih apa sih inti kalimat dari sebuah kalimat yang ditujukan, misalnya kalimat 3 gitu, kita lihat nih di setiap kalimat itu pasti ada topik ya, topiknya yakni Gedung Putih gitu, menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra. Sebenarnya dari sini pun ini sudah cukup gitu teman-teman. Namun ada tambahan nih yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan tetap berlanjut. Itu cuma tambahan saja. Itu informasi tambahan. Tapi ketika teman-teman menjawab seperti ini nih, Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis. Itu pun sudah menjadi sebuah kalimat yang menyatakan bahwasanya akan tetap ada keamanan, kerjasama keamanan berlanjut gitu antara Amerika Serikat dan juga Turki gitu. Artinya ketika mau menjawab nomor 9 inti kalimat 3 itu, kita lihat nih opsi A. Gedung Putih menyebutkan Turki tetap menjadi mitra strategis. Apakah benar teman-teman? Ya, bisa dibilang benar karena dengan kalimat ini pun sudah cukup menjelaskan bahwasannya kerjasama di bidang keamanan itu akan tetap berlanjut meskipun Amerika Serikat itu membatalkan kerjasamanya di program yang tadi, program F-35, jet tempur F-35 gitu.
Jadi nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, lanjut. Nomor 10. Simpulan bacaan di atas adalah, nah sepertinya ini teman-teman tidak perlu membaca teks lagi. Teman-teman cukup menggunakan informasi yang sudah ada, kemudian kita membuat interpretasi gitu, yang mana relevan dengan informasi yang disediakan di dalam teks. Oke, opsi A. Turki tidak akan menjual S-400 yang dibeli dari Rusia. Kalimat ini tentu tidak berhubungan ya teman-teman, karena yang menjual S-400 itu adalah Rusia, bukan Turki. Gitu. Artinya opsi A salah. Opsi B, Amerika Serikat memperingatkan anggota NATO untuk tidak jadi membeli S-400 dari Rusia. Apakah Amerika Serikat yang memperingatkan? Tentu tidak. Di dalam teks tadi kan NATO yang memperingatkan anggota dari NATO itu sendiri, ya termasuk Turki, untuk tidak membeli S-400 dari Rusia. Artinya opsi B pun salah. Lanjut, opsi C. Pembelian S-400 merupakan pelanggaran komitmen Turki terhadap NATO. Oke, pembelian S-400 oleh Turki tadi dari Rusia. Kemudian apakah NATO tersebut memberikan peringatan terhadap Turki karena Turki merupakan anggota dari NATO? Iya, artinya kalimat C ini benar. Karena pembelian S-400 itu sudah pasti benar dibeli oleh Turki, kemudian menjadi bentuk pelanggaran gitu, bentuk sebuah aksi gitu, aksi pelanggaran oleh Turki yang mana dinyatakan dalam komitmennya gitu, komitmennya tidak konsisten terhadap NATO gitu. Artinya untuk pertanyaan nomor 10, pernyataan yang paling benar untuk menjadikan kesimpulan dari teks tersebut adalah opsi C gitu. Lanjut teman-teman. Pertanyaan nomor 11 ya, masih semangat tentunya teman-teman ya. Ini teksnya tentu menarik gitu. Aku tidak akan lama-lama teman-teman, yang penting teman-teman paham bagaimana cara menjawabnya. Semuanya tidak akan aku jawab, nanti teman-teman mungkin bisa jawab sendiri nanti di rumah sesuai dengan pemahaman, pengetahuan teman-teman yang didapat selama proses pembelajaran ininya teman-teman. Oke, kita jawab sedikit lagi ya teman-teman. Ini sudah jam 8, namun aku tidak akan sampai lama banget. Teman-teman masih tetap semangat, harus semangat ya. Kita literasi, kita coba pahami teksnya gitu ya teman-teman. Mungkin sebelum lanjut nomor 11 ini ya, dan lanjut ke beberapa teks lagi gitu teman-teman, mungkin bisa rehat dulu sebentar ya. Misal kayak 2 menit nih, 2 menit, tak kasih waktu 2 menit, silakan hirup napas dulu, regangkan otot-ototnya, terutama pikirannya gitu ketika mau menjawab-jawab soal ini gitu ya teman-teman. Nah kan apa ya, refresh dulu nih, relax sebelum kita lanjut ya teman-teman. Aku kasih waktu 2 menit sampai 20:05. Silakan teman-teman, relax dulu. Kalau misalnya ada yang mau bereaksi gitu ya, kalau misalnya mau ada yang menyampaikan sesuatu mungkin sejauh ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ke teks selanjutnya, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa teman-teman, kita gunakan waktu ini untuk relax terlebih dahulu. Oke, ada yang izin nih, kakak izin keluar karena ada urusan mendadak, maaf belum bisa ikutan sampai akhir pembelajaran. Nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena akan ketemu lagi nanti ke depannya gitu. Jihan, Aziza harus bisa ikut lagi gitu untuk pembelajaran literasi bahasa Indonesia, terutama yang lain-lainnya juga gitu ya. Oke, silakan gunakan waktunya untuk rehat dulu teman-teman ya, bisa istirahat, bisa minum gitu, yang rebahan mungkin bisa bangkit dulu untuk minum gitu, kemudian lanjutkan lagi rebahannya gitu. Kalau misalnya ada apa ya, aduh udah masuk masa sekolah nih, biasanya udah mulai sibuk nih dengan pembelajarannya gitu, udah sibuk dengan berbagai tugas-tugasnya gitu. Ini ada yang join lagi nih, Anggun. Halo Anggun, selamat malam, selamat bergabung ya. Kita akan membahas literasi bahasa Indonesia. Oke, tips jawab LBI, mudah banget. Dari kata literasi pun kita udah bisa jawab sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu. Pertama, baca, pahami, interpretasiin, lalu gunakan ketiga hal tersebut untuk menjawab. Gitu teman-teman. Intinya, bagaimana cara kalian
melogikakan teksnya. Biasanya ya teman-teman, tips yang paling ampuh buat aku itu ketika menjawab soal literasi, baik literasi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu adalah aku bernalar, teman-teman. Aku jadikan itu sebuah cerita. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebutnya storytelling ya, teman-teman. Nah, aku coba buat storytelling di dalam pikiranku gitu, di dalam kepalaku aku coba buat storytelling. Oh, ini tentang naskah lontar nih. Ya udah, otakku gitu ya, kepalaku akan berbicara tentang kebudayaan, budaya lontar dan lain sebagainya, budayawan, oh bahkan seperti ini, bahkan seperti ini. Atau teks terbaru nih tadi tentang jet tempur tadi. Aku mulai bertanya-tanya nih, ada sedikit kecurigaan nih, kenapa sih Amerika Serikat itu membatalkan perjanjian program jet tempur F-35-nya dengan Turki? Alasan apa nih? Apa mau perang dunia gitu? Mungkin ya mau perang dunia lagi gitu ya, tapi aduh gak mau bahas tentang topik itu nih teman-teman, agak sensitif soalnya. Nah itu menggiring teman-teman, pertanyaan yang teman-teman munculkan di dalam otak sebenarnya itu yang menjadi motivasi untuk menjawab teman-teman. Kalau teman-teman sudah misalnya gini, tes UTBK nih teman-teman, aku menghadap laptop nih, aku lagi ngajar kalian gini, kemudian aku ngeliat nih teksnya ketika aku ngajar, terus aku lemes nih, kayak ada satu judul nih aku baca tapi kepalaku itu nggak bekerja, ya udah aku mantap di judul itu aja, aku nggak ada motivasi untuk ngajar teman-teman. Tapi aku coba bangkitkan motivasi aku dengan apa, dengan aku baca judulnya, mulainya aku munculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Oh, aku curiga nih, kenapa nih Amerika nih, ini kenapa nih Amerika nih, gitu. Sebenarnya apa sih alasannya, kenapa sih Turki ini membeli ini? Nah itu ya teman-teman, itu tips yang paling ampuh banget teman-teman, tips yang paling ampuh. Kalau di LBI, literasi bahasa Indonesia itu ampuh, tapi kalau di literasi bahasa Inggris itu wallahu alam bisawab ya teman-teman, aku juga gimana ya, agak ragu gitu kalau misalnya teman-teman mau storytelling di dalam kepala, karena kalau dengar storytelling secara nyata gitu ya, kalau misalnya teman-teman pernah ikut lomba gitu atau ngelihat teman-teman yang lain lomba kemudian storytelling, pasti aduh apa ya, sulit memahaminya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, karena memang teman-teman notabene adalah orang Indonesia, kita merupakan penutur bahasa Indonesia, maka kita bisa bercakap-cakap atau menceritakan kembali di dalam kepala kita apa teks yang kita baca gitu. Oke, sudah cukup lama tadi rehatnya, padahal tak kasih waktu sampai 20.05 tapi kelebihan. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ingat, oke, ini ada yang bertanya lagi nih, nggak apa-apa, kita rehat lagi nih ya, kita belum lanjut nih. Tenang teman-teman, habis ini kita cuma lanjut ke beberapa pertanyaan, nggak akan habis gitu ya. Intinya teman-teman paham dulu bagaimana cara menjawabnya. Kalau misalnya belajar, kita jawab semua nih soal-soalnya. Tapi teman-teman nggak paham, ya itu agak kurang itu ya, kurang efektif gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman jawab cuma beberapa soal nih, misal 2 teks, kemudian totalnya 10 soal nih, tapi teman-teman ngerti, itu inti dari kursus ini gitu. Oke Yusril, Kak izin bertanya, mungkin aku ke lebih mentalitas sih Kak, bagaimana cara untuk menstabilkan psikis, oke, untuk tetap semangat yang tanpa burnout dan tetap rileks, terima kasih. Oke, pertama ya Yusril, perlu diperbaiki cara duduknya. Ketika kita membaca, alangkah baiknya kita duduk dengan senyaman mungkin gitu. Jangan tanpa ada beban gitu. Misalnya membaca sambil tengkurap gitu. Itu kan ada beban nih. Ya, ada beban. Biasanya ya itu membuat kita malas. Atau ya, kita lagi baca nih, ada buku gitu. Tapi ada HP di dekat kita. Ting gitu, ting itu kan mempengaruhi psikis kita ya, aduh penting nih gitu, ada penting, udah langsung lihat HP, terganggu. Atau nih lagi baca tapi ternyata ML-nya nggak dinonaktifin gitu, tiba-tiba ada yang mau ngajak untuk main bareng gitu ya, mabar gitu kan ya, aku juga gamer gitu loh, pemain ML. Tapi kalau misalnya mau baca ya udah fokusin baca gitu, itu psikis. Gimana caranya nggak burn out? Ingat, biasanya kalau di Jepang tuh paling ampuh ya teman-teman. Ada Podomoro dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, terapin teman-teman. Jangan sekedar kalian tahu, oh nih ada tips Podomoro, tapi nggak pernah kalian praktekin, itu percuma. Kebanyakan ya, riset yang aku alamin, kebanyakan dari siswa-siswa SMA, termasuk aku dulu yang pernah jadi siswa SMA, aku tahu nih tips Podomoro. Aku tahu nih tips gimana
30 menit belajar, 5 menit belajar dan lain sebagainya, 5 menit istirahat, tapi nggak pernah aku praktekin, cuma aku tahuin aja. Tapi biasanya aku sih paling yang mau share itu tips gitu loh. Oh teman-teman seperti ini, tapi pada kenyataannya aku nggak pernah apa namanya, nggak pernah nerapin gitu. Terus ketiga nih, udah banyak nih di media sosial yang ngasih tahu bagaimana caranya tips belajar dengan baik gitu, dengan efektif. Biasanya kalau orang-orang luar itu ditaruhnya nih depan belajar laptop itu ada misal nih ada apa ya kayak semacam gelas gitu, kemudian diisikannya dengan Coca-Cola dan lain sebagainya, ada es batu sampai mencair es batunya, sampai lilinnya redup dan lain sebagainya. Itu juga salah satu cara bagaimana kita belajar sebenarnya. Itu yang motivasi. Jadi intinya motivasi dulu sebenarnya. Motivasinya apa? Kalau motivasinya ada, insya Allah kita kuat. Nggak yang namanya burnout. Tapi yang pasti namanya belajar perlu adanya relax gitu. Contohnya ini nih, aku lagi nerapin. Tadi kan pembahasannya agak berat ya, dari nomor ini ke nomor ini. Tapi aku coba aja relax dulu. Udah kelebihan nih, tadi aku udah set sampai 20.05, tapi aku lebihkan ya nggak apa-apa, karena memang waktunya untuk relax gitu, untuk ngobrol, asal jangan kelebihan aja waktunya gitu ya teman-teman. Oke, gimana untuk Yusril menjawab? Itu termasuk untuk kita stabilkan antara prestasi non akademik dan juga non akademik atau bagaimana Kak? Soalnya kan kita juga selain persiapan UTBK kan kita ngejar prestasi untuk ikut apa ya jalur prestasi seperti itu. Oke, boleh. Jadi, gini, coba gunakan juga keterampilan literasi untuk menyeimbangkan ya antara prestasi akademik dan juga non akademik itu. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman harus bisa paham nih di akademik itu apa sih yang mau teman-teman kejar, nilai gitu. Ya udah itu jadi motivasi nih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada motivasi lain nih, oh nilaiku ya udah stabil semua aja di di subjek ini itu juga menjadi motivasi gitu. Nah kalau misalnya di non akademik gitu, apa yang mau teman-teman kejar? Misal nih juara satu, teman-teman ikuti semua kompetisi tanpa tahu dulu apa sih kompetensi teman-teman. Nah artinya teman-teman tidak menerapkan yang namanya literasi. Apa yang dinamakan dengan literasi? Ketika ada kompetisi, kalau misalnya sudah menjadi bidangnya teman-teman, teman-teman akan paham, oh ini akan jadi bidangku nih, ya udah aku ikutin kompetisi ini, tidak semua kompetisi aku ikutin. Misal kompetisi ini bukan bidangku, ya udah. Artinya aku coba gunakan keterampilan literasiku, aku baca kompetisi ini, aku pahami, kalau misalnya kompetisi ini tidak relevan, ya udah tinggalkan. Gunakan yang relevan sebagai apa ya, jurus yang jitu untuk membangkitkan motivasi teman-teman. Gitu. Apakah menjawab? Masya Allah keren banget. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Senang membantu. Oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke Helmi ya. Kak, aku izin bertanya juga. Kalau membaca itu sering banget zooming out atau tiba-tiba melawan gitu. Cara buat ningkatin fokus gimana ya, Kak? Oke, biasanya kalau baca tiba-tiba melamun gini ya, kayak mikirin duit gitu ya, mikirin kayak besok mau makan apa. Oh enggak mungkin ya. Teman-teman SMA mah pasti nggak mungkin mikir besok mau makan apa. Yang pastinya kan orang tuanya udah nyediain makan, kecuali anak kos gitu. Kalau anak kos bingung nih mau makan apa. Enak kalau uangnya banyak ya teman-teman. Oke, gimana sih caranya? Aduh agak relate ini. Mohon maaf ya. Gimana sih biar supaya nggak melamun ya teman-teman? Aku juga agak bingung ya teman-teman. Terkadang kalau anak, terutama mahasiswa ya teman-teman dengan beban yang semakin banyak gitu ya. Aku baca nih, ada sebuah artikel nih, apalagi pembahasannya berat nih, artikel jurnal ya teman-teman. Aku baca tiba-tiba aku melamun sendiri nih mikirin, tadi aku makan apa ya? Tadi aku udah ngeluarin uang yang banyak berapa ya gitu teman. Enggak, aku biasanya coba motivasi diri aku dengan ngucap gitu teman-teman. Ngucapnya astagfirullah gitu. Astagfirullah, astagfirullah ada jin lewat gitu. Biasanya aku gitu teman-teman. Tapi ini biasanya preferensi teman-teman masing-masing. Teman-teman cari satu trik gitu ya. Satu hal yang bisa buat teman-teman itu fokus. Apa sih? Misal dengerin suara rintik hujan dari HP gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi pastikan suaranya itu rileks. Suaranya itu frekuensinya yang rendah, teman-teman. Karena apa? Karena kita sedang membaca. Kita fokus. Kalau misalnya teman-teman ya membaca sambil dengerin dangdutan,
itu kan otak kita malah bekerja lebih keras gitu ya, dengerin dangdutan harus baca gitu. Nah kalau bisa yang ringan gitu. Teman-teman kalau pernah nonton Harry Potter itu pernah ngelihat scene di mana si Hermione Granger itu bilang gini ya, light reading teman-teman. Padahal yang dibacanya itu buku gitu ya, buku setebal itu dibilang light reading gitu. Nah, tips light reading itu sebenarnya ampuh teman-teman. Yang dinamakan light reading itu gini. Aku pernah baca sebuah riset di mana kalau misal mau meningkatkan kemampuan pendengaran kita ya, kalau dalam bahasa Inggris itu listening ya, listening, kemudian reading gitu ya. Bacalah dari yang ringan. Meskipun teman-teman itu sudah SMA, ya tingkatannya sudah tinggi, nggak apa-apa loh. Baca apa ya? Baca light reading, baca kayak story-story tentang kancil dan lain sebagainya itu nggak apa-apa, teman-teman. Karena ya beberapa tahun yang lalu itu ada riset nih di mana anak-anak SMP di Bali dan lain sebagainya itu malah tidak bisa numerasi, tidak bisa literasi gitu. Itu kan menyedihkan teman-teman. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk membaca teks yang berat. Padahal seharusnya kita itu dilatih dulu fokusnya, baru dilatih literasinya. Tuh. Jadi dengan apa melatih fokusnya? Dengan membaca yang ringan. Itu ya. Ya gimana untuk Helmi? Apakah menjawab? Boleh. Ini ya, apa namanya? Tamnya ini. Oke, good. Oke, teman-teman, udah 20:17. Aku juga nggak mau bermalam-malam. Kita lanjutin dulu ya mungkin ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutin dulu. Sebentar, kita lanjutin dulu. Oke. Ntar teman-teman, mana ya tadi? Ini. Oke. Di nomor 11 ya. Aduh, tadi tempat kepotong nih teman-teman. Nomor 11 ini mempertanyakan validasi lagi nih, apakah pernyataannya berkaitan atau malah bertentangan. Berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak. Setiap pernyataan berikut sesuai bacaan. Kalau benar artinya berkorelasi, kalau salah artinya kontradiksi. Gitu. Ini gunain ingatan teman-teman tadi ya, ketika baca sama aku tadi ya. Ini aku juga coba recall lagi nih. Informasi yang aku dapat tadi selama membaca ya. Kita lihat dulu ya. Apakah memang kita masih ingat atau kita perlu baca teksnya lagi gitu ya teman-teman. Oke. Turki harus membayar lebih dari 2,5 miliar dolar agar tetap dapat membeli pesawat F-13. Tidak perlu ya, karena memang sudah dibeli gitu dan sudah didaratkan di Ankara gitu, di kotanya gitu. Artinya pernyataan ini salah gitu ya. Tuh, logika tuh teman-teman. Kita logikakan saja gitu. Coba jawab dalam hati teman-teman. Loh, Turki loh sudah beli gitu, sudah didaratkan di Ankara, apalagi harus bayar. Itu teman-teman kalau mau apa ya, mau menjawab dengan pernyataan seperti itu nggak apa-apa, tapi dalam hati aja. Kalau selama UTBK jangan, takutnya yang lain keganggu. Apa sih nih orang gitu? Jangan ya, jawab dalam hati aja gitu. Oke. Kemudian kalimat kedua nih, pernyataan kedua. NATO menganggap Turki tidak setia karena membeli rudal S-400 buatan Rusia. Iya, karena tadi dia bilang ya, kalau misalnya sudah diperingatkan gitu loh. Terus NATO juga bilang di sini nih, kalimat nomor 7, tidak konsisten. Artinya, dia tidak setia, bukan? Mempengaruhi kerjasamanya dengan para sekutunya, gitu. Artinya, kalimat nomor 2 itu benar, karena memang Turki itu ya salah sendiri. Beli rudal, ya dia kena tegur, artinya ya Turki dianggap tidak setia, gitu. Oke, lanjut. Nomor 3. Citra Turki menjadi buruk dan tidak lagi dipercaya oleh negara-negara NATO lainnya. Ini agak bimbang nih teman-teman. Setelah beli, apakah Turki itu dianggap buruk nih citranya? Dijauhin lagi, tidak dipercaya lagi. Coba kita lihat ya, tadi di paragraf terakhir ya. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmennya terhadap NATO. Tindakan ini akan berdampak buruk bagi interoperabilitas Turki dengan sekutu. Sudah berhenti di sini. Bahwasanya tindakan ini akan berpengaruh buruk terhadap Turki. Namun tidak dijelaskan bukan pengaruh buruknya apa. Artinya tidak ada yang mendukung pernyataan nomor 3. Jadi bisa dibilang salah. Kecuali ya, kalau misalnya ditambahin lagi nih kalimat, kalau misalnya Turki akan dipandang buruk dan tidak dipercaya oleh negara-negara NATO lainnya.
akibat atau konsekuensi dari pembelian jet tempur tersebut gitu. Nah baru, tapi karena tidak ada pendukung maka pernyataan nomor 3 salah. Oke lanjut. Kerjasama militer Turki dan Amerika Serikat tetap berlanjut pasca pembelian rudal S-400. Apakah benar? Tadi yang dibatalkan itu apa teman-teman? Tadi kayaknya yang dibatalkan itu program jet tempur F-35. Tapi Amerika Serikat yang tadi dibilang Gedung Putih itu menyebutkan kerjasama di bidang pertahanan itu ya akan tetap berlanjut. Ya udah berarti pernyataan ini benar. Kerjasama militer itu sama dengan kerjasama di bidang pertahanan akan tetap berlanjut. Jadi walaupun Turki itu tidak setia gitu ya, malah beli dari Rusia, tapi bukan berarti Amerika putus hubungan dengan Turki gitu. Rugi Amerika Serikat gitu ya teman-teman. Apalagi mau ngadain perang dunia gitu ya, rugi. Oke, lanjut terakhir. Oh iya, pernyataan nomor 4 ini bisa dibilang benar ya, karena akan tetap berlanjut gitu. Oke, pernyataan terakhir nih. Rudal S-400 ditempatkan di pangkalan militer Turki di kota Ankara. Oke, benar banget. Tadi disebut ya, di pernyataan nomor 5 ya, di kalimat nomor 5. Kalau memang sudah dibeli dan sudah ditempatkan di kota Ankara. Tapi teman-teman di sini tidak perlu bertanya-tanya lagi ya. Untuk apa sih sebenarnya rudal S-400? Nah, itu tidak berfungsi ya teman-teman. Pertanyaannya tidak berguna gitu. Pertanyaannya tidak perlu gitu. Ya udah, tetap di sini aja. Terserah Turki mau gunain S-400-nya untuk perang, untuk lain, itu tidak berhubungan dengan pertanyaan ini gitu. Oke, itu berhenti di nomor 11 gitu. Kayaknya masih banyak ya. Gimana aku menawarkan nih kepada teman-teman. Kayaknya teman-teman tadi udah banyak paham nih tentang literasi bahasa Indonesia. Di sini masih ada satu teks, kemudian sampai nomor 15. Gimana? Sesuai kesepakatan teman-teman saja mungkin ya. Teman-teman mau lanjut atau mau berhenti mungkin sampai sekarang? Ayo, silakan mau lanjut. Oke, yang lain gimana? Kalau misalnya mau lanjut, kita ini sampai nomor 15 mungkin ya teman-teman. Setelah nomor 15 nanti kita buka sesi tanya jawab sebentar. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Senang banget aku. Senang banget. Oke. Oke, lanjut. Sampai nomor 15 teman-teman. Aku janji sampai nomor 15. Setelah itu nanti teman-teman bisa tanya jawab dan istirahat. Karena ya maksimal lah ya teman-teman sampai sebelum jam 9 gitu ya. Setelah jam 9 teman-teman boleh lanjut lagi aktivitasnya, rebahan, jungkir balik, kemudian TikTokan, kemudian main HP, main ML dan lain sebagainya. Itu boleh gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke. Ada teks baru nih. Sama teman-teman. Lupakan teks lama, kemudian fokus ke teks baru. Ya, New Year, New Me. Intinya gitu. Oke, ada yang baru nih. Keraton Surosowan, fungsi dan sejarah berdirinya. Wih, keren nih. Pembahasannya tentang keraton, kerajaan mungkin ya gitu. Aku bukan notabene orang Jawa soalnya jadi kurang mengerti gitu. Tapi kayaknya ini seru gitu pembahasannya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat apa sih yang menjadi fokus pembahasannya? Ya ini udah ada kata kunci fungsi dan sejarah, ya udah akan fokus ke fungsi dan sejarah berdirinya. Tapi apa yang menjadi objeknya? Keraton Surosowan. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Oh ya, sama ini. Kalau membaca itu pastikan teman-teman tadi ya lupakan teks sebelumnya, fokus ke teks ini. Terus kalau bisa membaca itu ada intonasinya teman-teman. Aku sendiri itu dari orang linguistik ya, dari kebahasaan gitu. Yang namanya dengan membaca itu tidak hanya sekedar secara literal, tidak hanya sekedar secara gramatikalnya, tapi ada yang namanya faktor-faktor di luar itu gitu. Contohnya apa? Intonasi. Intonasi itu mempengaruhi kita memahami loh teman-teman. Intonasi, tanda baca, kapan harus berhenti sejenak, kapan harus lanjut, kapan harus meninggikan, kapan harus ini. Nah, itu juga mempengaruhi teman-teman sebenarnya bagaimana cara teman-teman mencerna teks itu. Oke, coba kita baca, teman-teman juga ikuti tapi dalam hati saja gitu ya teman-teman. Terapkan, kita baca, resapi gitu ya. Kalau bisa sambil nangis nggak apa-apa. Kita pahami teksnya. Oke. Keraton merupakan bangunan yang berperan penting bagi sebuah kerajaan. Contohnya adalah Keraton Surosowan.
yang berperan penting dalam percaturan sejarah masa lalu. Keraton ini merupakan pusat dari kerajaan Banten pada abad. Nah, di sini ternyata ada angka Romawi, teman-teman. Angka itu kan terkenal ada angka Arab ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga termasuk dalam literasi numerasi. Ini iklan dulu ya, teman-teman. Kita bahas dulu. Kemudian ada angka ini yang biasanya dilambangkan dengan huruf Romawi gitu ya. Oke, di sini ya, ini kita coba tebak dulu ya teman-teman, karena udah lama juga nggak belajar angka Romawi. Ada 10 sama 6 di sini. Ya, aku interpretasiin ini 16, abad ke-16. Sampai awal. Oke, di sini ada 10 lagi, kemudian ada 9. Oke, berarti abad ke-16 sampai abad ke-19. Ya udah, teman-teman logikanya dari abad ke-16, 19, satu abad 100. Berarti ya cukup lama gitu ya teman-teman, dari 16 ke 19 Masehi gitu. Tapi biasanya ini akan ganggu ya teman-teman, konsentrasinya terganggu itu. Ya udah kalau misalnya memang sulit ya menyulitkan teman-teman, lupakan dulu gitu. Intinya, oh dari abad ini sampai abad kesekian gitu. Ya udah, pahami dulu itu. Oke, kita lanjut. Seperti halnya keraton di Jawa, Keraton Surosowan juga memiliki makna ganda, yakni sebagai bangunan tempat tinggal sultan dan keluarganya beserta perangkat kerajaan lainnya, serta sebagai pusat kerajaan, dalam hal ini kerajaan Banten. Mengikuti pola umum tata kota kerajaan Islam di Indonesia, Keraton Surosowan juga merupakan pusat kota Banten. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Akan tetapi, keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai dengan 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, keraton Surosowan hanya berupa puing-puing. Oh, berarti keraton ini berdiri pada masa kolonial Belanda, gitu ya teman-teman, asumsinya gitu ya. Dibangun, hancur, kemudian dibangun lagi, hancur lagi, ya udah nggak dibangun lagi, intinya gitu. Saat ini, sebagian besar sisa-sisa bangunan masih terpendam di dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang sudah dimunculkan melalui beberapa kali ekskavasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan Universitas Indonesia sejak 1967. Aduh, kalimatnya cukup kompleks ya teman-teman. Kemudian ada kata tadi ya, ada terminologi nih. Terminologi di dalam mungkin bidang pembangunan ya, ekskavasi. Ini kayaknya ada nama alat deh yang berhubungan dengan katanya ekskavator. Ya, ekskavator itu kan berfungsi untuk pembangunan gitu ya. Ya, artinya bisa dibilang ini ya, beberapa kali ekskavasi itu sekitar apa ya, bisa dibilang kayak pembangunan gitu mungkin ya. Oke. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati antara lain tembok keliling, struktur fondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian, dan sisa bangunan lainnya. Nah, teman-teman boleh nih kalau misalnya mau berkunjung nih ngelihat keratonnya itu masih banyak nih spot-spot sisa-sisa bangunan yang masih bisa diamati ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngadain penelitian gitu. Oke, kita lanjut ya. Cepat saja, tak perlu berlama-lama. Simpulan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, ingat teman-teman, simpulan ya. Artinya secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan inti bacaannya. Tadi Keraton Surosowan itu yang jadi topiknya. Jangan lupa ya, intinya Keraton Surosowan gitu ya. Oke. Apa sih yang pengen disampaikan oleh penulisnya itu sebenarnya apa? Gitu. Oke, kita lihat opsi A. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Ya, mungkin bisa dibilang kerajaan di Banten itu merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Tapi apakah itu yang ingin disampaikan penulis? Tidak. Kan yang dibahas Keraton Surosowan yang merupakan bagian dari kerajaan Banten. Artinya opsi A salah. B. Keraton Surosowan merupakan bukti bahwa kerajaan Banten pernah berjaya. Oke, benar. Kalau misalnya Keraton Surosowan itu salah satu kerajaan Banten dan pernah berjaya. Dibangun, hancur, dibangun lagi, hancur. Nggak dibangun lagi tapi. Gitu. Oke. Kemudian C. Para peneliti pernah melakukan penggalian di situs Keraton Surosowan. Iya, benar.
dibenarkan di paragraf terakhir. Tapi apakah itu menjadi inti yang pengen disampaikan penulis? Tidak. Yang dibahas tentang Keraton Surasawan. Oke, lanjut. B. Keraton Surasawan dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Ya benar gitu. Dibangun oleh Hasanuddin. Tapi apakah itu sih sebenarnya mau disampaikan maknanya gitu, pesannya? Enggak gitu. Lanjut. Keraton Surasawan saat ini hanya berupa puing-puing. Iya, setelah dihancurkan Belanda nggak dibangun lagi gitu. Tapi itu enggak sih yang ingin disampaikan penulis? Enggak. Nah, sebenarnya mau disampaikan penulis itu apa? Kayaknya yang B deh. Kenapa yang B? Penulis itu sebenarnya ada makna tersirat, maksud tersirat gitu. Bahwasanya Keraton Surasawan merupakan bukti bahwa Kerajaan Banten pernah berjaya. Artinya nomor 12 itu adalah jawaban yang benar adalah opsi B. Jadi intinya penulis itu melalui teks itu ingin menyampaikan nih bahwasanya Keraton Surasawan itu merupakan kerajaan Banten dan pernah berjaya teman-teman, pernah dibangun hancur lagi gitu. Kemudian diekskavasi nih oleh para lembaga-lembaga institusi untuk apa? Untuk keberlanjutannya gitu biar supaya dilihat oleh orang banyak gitu. Lanjut 13. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas. Ingat teman-teman, yang kontradiktif ya. Kontradiktif artinya bertentangan gitu. Oke, opsi A. Keraton Surasawan dibangun kembali pada masa Belanda. Nah, kayaknya aku tadi pas waktu baca teks, gak ada deh. Setelah masa Belanda, malah gak dibangun lagi gitu. Nah, aku tadi baca seperti itu. Nah, itu teman-teman logikanya gitu. Teman-teman bermain dengan dalam hati gitu. Kayaknya nggak dibangun lagi deh. Oke, aku kurang yakin. Aku balik lagi nih ke teks gitu. Sejak saat itu Keraton Surasawa berupa puing-puing setelah mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Artinya ketika sudah puing-puing, nggak dibangun lagi ya berarti tidak dibangun lagi teman-teman. Jadi pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan atau yang kontradiktif adalah opsi A gitu. Nah, kalau misalnya opsi A sudah benar nih, sudah sesuai, berarti opsi B, C, D, E lupakan teman-teman. Itu. Oke, lanjut. Nomor 14. Kalimat topik paragraf kedua di atas adalah kalimat topik, teman-teman. Kalimat topik itu yang akan mewakili pembahasan di selanjutnya. Oke, kita khusus ke paragraf kedua saja. Lupakan paragraf pertama, kata teman-teman. Oke, dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surasawan mengalami pasang surut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasang surut, teman-teman? Ternyata pasang surut itu termasuk apa, teman-teman? Termasuk yang mewakili gitu, yang mewakili pembahasan di kalimat-kalimat selanjutnya. Pasang surut itu ibaratnya dijadikan sebuah analogi gitu teman-teman. Analogi apa? Bahwasannya keraton ini punya sejarah yang panjang. Itu analoginya. Oke, sejarah panjang itu dibuktikan dengan apa? Dibangun pertama kali oleh Sultan Hasanuddin, kemudian hancur, dibangun lagi, kemudian hancur oleh Belanda. Artinya Sorry, sorry, sorry. Sebentar ya, guys ya.
Halo teman-teman, maaf tadi sempat terpental ya. Oke, tadi kayaknya kendala koneksi gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Oke. Iya, oke. Kita lanjutkan sebentar lagi ya teman-teman. Iya, oke. Iya, tadi sampai pernyataan yang berhubungan dengan isi. Bukan ya, tadi sampai nomor. Mana ya? Apakah sudah bergerak ya Kak? Mungkin bisa dijawab. Lancar kok, lancar. Lancar ya. Oke. Jadi tadi kalimat topik paragraf kedua ya. Kita tadi berhenti sampai opsi A gitu ya teman-teman. Oke. Sepertinya terkendala koneksi ya teman-teman. Aku takut nanti ke depannya kita akan terkendala lagi gitu ya teman-teman. Sebentar. Mungkin untuk kali ini kita berhenti di nomor 14 dulu. Aku takut nanti ke depannya kita terkendala koneksi lagi. Tapi yang pasti teman-teman sudah paham. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa jawab. Mohon maaf sekali karena koneksinya juga kurang stabil. Tidak tahu kenapa tiba-tiba kurang stabil. Mungkin untuk beberapa menit ke depan ya, tak kasih waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau tanya gitu, ada yang mau refleksi gitu. Silakan teman-teman gunakan waktunya sebaik mungkin. Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh mungkin dalam waktu 5 menit gitu ya teman-teman. Boleh ditaruh di drop ini ya, di drop di chat box gitu. Atau teman-teman sudah paham semua, mungkin bisa react gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah paham semua, kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Oke, kayaknya sudah pada react jempol semua deh. Artinya teman-teman sudah paham gitu ya. Kalaupun memang teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa reach out aku gitu ya. Teman-teman bisa tanya ke adminnya nanti. Ya silakan untuk pembelajaran literasi bahasa Indonesia. Oke, makasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah join. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk partisipasinya. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar sama aku ke depannya nanti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banget karena keterbatasan waktu dan juga internetnya juga udah lama, udah molor. Teman-teman silakan selamat beristirahat. Ya. Terima kasih juga untuk Mas Haden sudah mempersamai kita pada malam hari ini. Oke, mungkin itu saja dan aku kembalikan kepada Mas Haden. Silakan. Terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama Anggun, Helmi, Mahira dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih ya teman-teman.